Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. La hawla wa la quwwata illa billahil qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang hadir pada malam hari ini yang kami muliakan, perangkat kelurahan beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, perangkat syara Bapak Imam, Khatib Bilal dan Karim yang saya muliakan, keluarga besar sahibul musibah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan, serta kita semua hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berkenan dan berkesempatan hadir bertakziah pada malam hari ini, malam yang pertama dalam rangka mengenang dan mendoakan telah berpulang ke rahmatullah keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, almarhum Bapak Jalaluddin SPD bin Thayyib. Beliau telah wafat meninggalkan kita semua hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah Curug pada jam 14.30. Beliau meninggalkan kita semua dalam usia kurang lebih 55 tahun, meninggalkan satu orang istri, meninggalkan 3 orang anak, 2 orang menantu dan 2 orang cucu. Mengawali tablik musibah pada malam hari ini, Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kembali mengucapkan kalimah istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja ini Bapak Ibu memberikan satu pelajaran, memberikan satu pembelajaran, memberikan satu edukasi, tarbiyah bagi kita orang yang hidup, bahwa pada hakikatnya semua kita milik Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai hidup dan mati kita, cepat ataukah lambat, mau tidak mau, suka tidak suka, kita orang yang hidup ini pasti akan berjumpa dengan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjim musayyadah. Kematian pasti akan menjumpai kalian semua, walau kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh sekalipun. Terkait dengan hal ini, maka orang bijak berkata,
orang yang hidup pasti mati. Kalau tidak mau mati, jangan pernah hidup. Sebab ketetapannya orang yang hidup ini pasti bakal mati. Satu-satunya zat yang tidak akan pernah mati dan selalu hidup, dialah Allah. Huwal hayyul qayyum, zat yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Kepada putra-putri almarhum, istri almarhum, serta keluarga lebat almarhum, walau sungguh ini cobaan yang begitu berat, mudah-mudahan dapat sabar, mudah-mudahan dapat ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Caranya bagaimana dalam situasi yang seperti ini? Allah menjelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian hanya kepada Allah dengan dua cara. Pertama, bisobri, dengan senantiasa bersikap sabar, wassalah, dan mendirikan ibadah sholat. Maka sabar dan sholat mari kita jadikan sebagai pegangan dan penolong kita. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Allah kemudian menjelaskan dalam ayat lanjutannya, wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'i walakin la tash'urun. Jangan kalian pernah berkata bahwa orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya', akan tetapi mereka tetap hidup di sisi Tuhan, kalian saja yang tak mengetahuinya. Jadi saudara kita almarhum Bapak Jalal ini saat ini masih hidup, berpindah alam saja, dari alam dunia berpindah menuju alam barzah. Itu makanya Bapak Ibu, dari ayat ini agama kita mengajarkan, kalau kita melewati pemakaman, kita memasuki area pekuburan, kita tidak boleh sembarangan. Jadi nanti yang Jawi boten angsal sembrono. Tahu Pak? Dianjurkan kalau kita masuk area pemakaman, kita dianjurkan mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Antumul muqaddimuna wa ana insya'allaha lahiqun. Salam sejahtera untukmu ahli kubur, Anda lebih dulu dan kami kita akan menyusul kemudian. Kecek kawan ini salam berani mati, sebab berani nggak berani pada hakikatnya akhirnya kita akan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu setiap tahun disebut haul, juga selalu menziarahi sahabat-sahabat beliau yang gugur sebagai syahid, sebagai syuhada dalam perang Badar, menziarahi sahabat-sahabat beliau yang gugur dalam perang Uhud. Nabi kemudian berkata demikian, wahai syuhada Badar, wahai syuhada Uhud, adakah hari ini kalian semua benar-benar telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kalian berupa alam barzah yang penuh dengan kenikmatan? Sahabat Nabi namanya Umar protes, ya Rasul, hal anta majnun? Wahai Nabi, apakah Anda sudah gila? Anda ngomong di atas makam.
Maka Nabi mengatakan, Umar, hati-hati kau bicara. Mereka mendengar, kau saja yang tak mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Selanjutnya Allah kemudian berfirman lagi, "Wala nabluwannakum bisay'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita semua dengan beberapa ujian. Satu, ujian ketakutan. Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga. Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan. Allah juga akan menguji kita dengan dipanggilnya orang-orang yang kita sayangi. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji kita dengan gagal panen was samarat. Tapi Allah menggarisbawahi wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Allah menjelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah mereka yang ketika diuji dengan musibah bisa berkata, sanggup berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua milik Allah, kami semua akan kembali menghadap Allah. Kalau kita bisa demikian Bapak Ibu, Allah kemudian menjelaskan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan 3 hal. 1, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan sholawat. Makna sholawat adalah pertolongan mir rabbihim, dari Tuhannya. Orang-orang yang sabar akan dapat pertolongan Allah. Yang kedua, warahmah. Orang-orang yang sabar akan dapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Mudah-mudahan keluarga ini termasuk keluarga yang sabar, yang pada hakikatnya kemudian akan diberikan pertolongan oleh Allah. Amin. Mendapatkan kasih sayang rahmatnya Allah. Amin. Dan mendapatkan hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, anak-anak dari Pak Jalal, saya sampaikan, dalam hidup ini memang setidaknya ada 3 cobaan yang cukup berat. 1, cobaan yang berat itu adalah kalau selama ini kita kaya raya, melimpah harta dan materi, kemudian jatuh bangkrut, mendadak jadi miskin. Ini Bapak Ibu kalau tidak kuat-kuat iman, bisa stres yang ringan sampai stres yang berat. 2, cobaan yang berat itu adalah kalau selama ini kita berkuasa, luas kekuasaannya, luas pengaruhnya, kemudian tidak berkuasa lagi. Istilah kamus politiknya lengser ke perabot. Kalau tidak punya sikap legowo dalam politik, bisa terkena penyakit post power syndrome. Penyakit setelah tidak berkuasa. Raso-raso masih growth, raso-raso masih hebat, raso-raso masih berkuasa, padahal hakikatnya macan ompong yang tidak betaji lagi. Maka mohon maaf lahir batin, kalau ada kawan galak ngota di masjid sudah pensiun, yoyokan bayi kecil om Plembang ngeci ibala. Ngapo? Itu macan ompong ndak betaji lagi. Ngapo? Memo ndak berlaku, kato-kato ndak diturut kawan, nyongota di masjid. Kan itu macan ompong namanya.
Kalau nak berbuat kinilah Bapak Ibu mumpung lagi kuasa. Jangan nunggu kelas. Ini lah pensiun baru ngota, ada gunanya Bapak Ibu. Cuman kita yang muda-muda yo kan be yo ngaji ibalah. 3 cobaan yang berat itu kalau kita ditinggal pergi keluarga yang kita sayangi, keluarga yang kita hormati, sebagaimana sama-sama kita maklumi keluarga besar ditinggal oleh pemimpin keluarga, dalam hal ini Bapak Jalal. Ini tentu sungguh cobaan yang berat. Maka Ananda dari Pak Jalal saya kasih tahu, mudah-mudahan keluarga ini tetap rukun, tetap kompak, putra-putrinya jadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, menurut agama kita, agama Islam, kalau orang sudah wafat meninggal dunia, yang dinanti sungguh bukan tangisan, sungguh bukan ratapan, sungguh bukan kalimat penyesalan, tapi yang dinanti dan ditunggu adalah doa. Doa dari keluarganya, doa dari putra-putrinya, dan doa dari kita, saudaranya, seiman seakidah. Selesai paripurna saya menyampaikan tausiah, inilah yang akan kita lakukan bersama-sama. Kita akan membaca surah Yasin, kalimah thayyibah, tahlil, tasbih, tahmid yang diakhiri dengan doa. Dalilnya sering berulang-ulang saya sampaikan. Ini ada dasarnya, ini ada pijakan hukumnya. Kalau boleh saya segarkan saja, saya ingatkan. Dasar dan dalil kita mendoakan saudara kita yang telah wafat, Bapak Ibu, pertama, itu ada di dalam surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Doakanlah saudaramu, mintalah tolong kepada Allah atas dosamu, dan doakan saudaramu dari golongan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di samping kita minta tolong kepada Allah, kita juga disuruh mendoakan saudara kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dalil yang tidak terbantahkan itu adalah fardu kifayah berupa sholat jenazah. Tadi kan kita sholat jenazah sama-sama. Orang kalau sholat jenazah itu ada 4 takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca sholawat kepada Nabi. Takbir yang ketiga setelah itu kita berdoa yang diniatkan untuk jenazah. Kalau yang meninggal laki-laki, doa kita Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni kesalahan jenazah ini, maafkan ia, berikan tempat yang layak kepadanya. Itu apa artinya? Doa orang yang hidup kepada orang yang telah mati. Bapak Ibu saya tanya, yang boleh ikut sholat jenazah itu apa hanya keluarganya? Bapak Ibu, apa hanya anak-anaknya? Tidak. Karena kata Rasul, semakin banyak yang ikut sholat jenazah, semakin bagus. Semakin afdal, semakin utama. Sambil duduk barangkali Bapak mikir, Pak Mabrur, ya, apa yang Bapak sampaikan itu tidak bertentangan dengan hadis yang juga sahih. Yang berbunyi, idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau anak Adam atau manusia mati, putus amalnya kecuali dengan 3 hal. 1, sedekah jariyah. 1, sedekah yang mengalir pahalanya. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Soal ini ingin saya jelaskan sedikit saja. Bapak Ibu, tidak mungkin terjadi pertentangan antara Quran dengan hadis, hadis dengan Quran. Tidak mungkin. Kalau Bapak ngomong terjadi pertentangan, itu sama saja Bapak mengatakan Allah tidak sempurna membuat peraturan. Bahaya itu. Kalau anggota DPR salah bikin peraturan biasa.
Yang terbaru, anggota DPR bikin peraturan bahwa keluarga pejabat namanya petahana nggak boleh calon. Kan begitu ya? Kemudian ada beberapa LSM mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kata hakim-hakim MK, undang-undang ini bertentangan dengan hak asasi setiap warga negara, maka harus batal demi hukum. Artinya keluarga pejabat incumbent boleh calon kembali. Ini yang bikin peraturan manusia, bisa salah. Loh, kalau Allah yang bikin, nggak mungkin. Kalau seolah-olah terjadi pertentangan, itu seolah-olah saja. Karena Bapak Ibu kurang paham, atau kita tidak paham, atau kita salah paham, atau paham kita yang memang salah. Saya ulangi, biar ingat nih. Kalau seolah-olah terjadi pertentangan, itu karena kita kurang paham, atau kita tidak paham, atau kita salah paham, atau paham kita yang memang salah. Maka Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama yang mengerti kalau kalian tidak tahu. Jangan baca satu hadis terjemahan terus mengkafirkan siapa saja. Saya juga cuma nanya. Saya juga cuma ngutip. Misalnya saya bertanya kepada seorang ulama dari madhab Hanabilah, namanya Ibnul Qayyim Az-Zauziyah, dalam kitabnya Ar-Rasail As-Salafiyah. Ngaji nih, kalau Bapak Ibu dengerin. Kata Ibnul Qayyim, yang dimaksud inqata'a amaluhu itu amalnya siapa? Amalnya orang yang mati. Amalnya si mayit. Maknanya kalau sudah mati nggak bisa sholat lagi, maka disolatkan. Nggak bisa doa lagi, maka didoakan. Nggak bisa pakai baju sendiri, maka dikafani. Nggak bisa mandi sendiri, maka kita mandikan. Nggak bisa berangkat ke kubur sendiri, maka tadi kita antarkan. Hadis ini sama sekali tidak melarang orang yang hidup mendoakannya. Karena ada aturan dari Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau bapak ngotot, ngeyel kata orang Jawa, Pak pokoknya putus kecuali doanya anak soleh. Sekarang saya tanya, bagaimana kalau ada orang nggak punya anak? Jangan Pak. Apa nggak disolatkan? Apa nggak didoakan? Tak repot sampean jawab. Kan begitu toh. Makanya baca ayat hadis jangan sepotong-sepotong. Kemudian nanti kita baca. Wah, kalau waktunya panjang besok lusa bisa saya bahas. Di pengajian Al-Mukhlisin ini sering saya sampaikan ini. Terakhir nanti akan kita tutup dengan doa. Doanya baik untuk Pak Jalalin. Ini juga sudah banyak yang protes di mana-mana. Katanya doa jamaah nggak punya dasar. Doa bareng-bareng nggak punya dalil. Bapak Ibu, hati-hati loh kalau bicara. Saya katakan, saya jelaskan. Doa sendiri-sendiri boleh. Doa jamaah juga boleh. Yang nggak boleh itu protes melulu, nggak pernah doa. Ya enggak, Pak? Cocok enggak? Protes melulu, nggak pernah. Loh, nanti malam Bapak sholat tahajud sendiri di rumah. Doa juga sendiri. Boleh enggak? Boleh. Besok hari Sabtu, Bapak sebelum ke kantor sholat duha sendiri. Doa sendiri. Boleh enggak? Boleh. Kalau di masjid ada Pak Imam, kita jamaah. Sedang tahlilan, yasinan, ada Pak Imam, kita jamaah. Boleh enggak? Boleh. Mana dalilnya? Dengerin. Ma mimmala'un yad'una ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa ajaballah. Wamsa'u biwujuhakum. Tidaklah satu kaum yang sebagian berdoa wa yu'minu ba'duhum dan sebagian mengaminkan doanya orang yang berdoa. Pak Imam berdoa, Pak Ustadz berdoa. Bapak kan tidak berdoa, cuma nyebut amin. Jawab amin. Amin. Kata Nabi, illa ajaballah. Allah akan mengabulkan doanya. Setelah itu wamsahu biwujuhakum, selesai doa, usap wajah kalian. Kata siapa? Nabi.
Percaya terserah, tidak percaya dem, gitu yang paling jorok. Ya, kecilnya tidak dodol, gitu loh. Ini yang akan kita lakukan. Doanya doa yang baik. Mudah-mudahan dengan doa kita, Pak Jalal malam ini mendapatkan raudhah min riyadil jannah, mendapatkan taman dari taman surganya Allah di alam barzah yang terang, di alam barzah yang lapang. Amin ya rabbal. Penutup yang terakhir, Bapak Ibu sudah mantuk, manggut, ngantuk, lamun juga Pak Mabrur. Dengarkan sedikit lagi biarkan putus kajiannya. Bapak Ibu, bagi kita orang yang hidup, takziah seperti ini punya beberapa manfaat. Satu, mengingatkan kematian. Dua, ajang silaturahim. Tiga, majelis zikir. Empat, media dakwah. Oh, luar biasa. Kalau takziah kan diingatkan bahwa dalam hidup ini jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang benar agar jangan nyesal di kemudian hari. Penyesalan dalam hidup itu ada tiga. Satu, nyesel 5 tahun. Dua, nyesel seumur hidup. Tiga, nyesel sampai mati. Keren itu. Satu, nyesel 5 tahun. Siapa ini? Orang yang salah cari pemimpin. Ini kan sebentar lagi kita mau cari pemimpin toh. Mau cari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Saya ustadz, apalagi pegawai negeri sipil yang ngajar sebagai dosen di Setain, tidak boleh berpolitik praktis. Bapak Ibu monggo silakan pilih sesuai dengan hati nurani. Tapi pesan saya, ayo pakai akal, jangan pakai nafsu. Ayo pakai hati nurani, jangan pakai transaksi. Ini banyak orang yang takut dengan serangan fajar, tapi yang lain malah minta diserang fajarnya. Ada yang ngomong kok nggak diserang-serang ini. Kapan ditanya, ada yang datang, nantilah yang lain-lain, tapi NPWP-nya berapa? Nomor piro, wani piro, nomor berapa, berani bayar berapa, sennya berapa. Hati-hati, kalau kita begini nanti nyesalnya 5. Kan banyak yang ngeluh, wah, cak mano jalan kita dah dibangun-bangun. Nyeselnya 5. Dua, ada yang nyesel seumur hidup. Siapa ini? Orang yang nikah kadung salah cari pasangan. Saya ulangi, orang yang nikah kadung salah cari pasangan. Ini bapak-bapak ini loh, kok kadung nikah dapat istri cerewet, tambah tua tambah cerewet Pak. Nikmatin cerewetnya sampai tua. Yang senyum-senyum tanda pengalaman. Kok ibu-ibu yang di belakang ini dapat suami gampang marah, kisit, tambah tua tambah rengginnya, tambah tua tambah galak marah. Nikmati sampai tua. Ada yang Pak Mabrur cari ganti dulu, jangan, nikmati saja sampai tua. Makanya bagi yang muda-muda, seleksi cari pasangan, biar tidak nyesal seumur. Yang ketiga, itu nyesalnya sampai mati. Yang gawat, sudah di kuburan itu loh masih nyesal. Sampai di akhirat itu loh masih nyesal. Siapa ini? Orang yang hidup nggak pernah ibadah. Saya ulangi, orang yang hidup nggak pernah ibadah. Makanya kata almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, katanya dalam sebuah lagu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa? Tidak ada guna Pak. Biar duit banyak, harta banyak, jabatan tinggi, kalau kita tidak ibadah nggak ada guna. Kata Imam Al-Jurjani, namanya ibadah itu ya al-ibadah ya fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsi taqdiman li rabbi. Ibadah itu adalah perbuatan mukallaf tidak menurut hawa nafsunya untuk memuliakan Tuhan. Jadi ibadah itu nggak boleh pakai hawa nafsu. Ini ada yang usul sama saya, Pak Mabrur. Subuh-subuh itu kan dinginnya minta ampun. Kita payah-payah bangun kok cuma 2 rakaat gitu. Apa nggak boleh tambah 1? Oh nggak boleh. Sholat subuh itu sampai kapanpun tetap 2 rakaat. Nggak boleh pakai hawa nafsu.
Puasa Ramadan itu wajib. Senin Kemis itu sunnah. Puasa Nabi Dawud itu sunnah. Tapi puasa itu waktunya ada yang haram. Kapan? 1 Syawal dan Idul Adha serta hari Tasyrik. Bapak lagi candu puasa ngomong kayak saya, Ustadz boleh tidak lebaran puasa? Oh, tidak boleh. Bukan dapat pahala, malah dosa. Wa ahallallahu alaikum fihi ta'am, dihalalkan Anda berbuka, haram puasa. Salat sunat, ini mohon maaf lahir batin, ilmu ya. Itu memang dianjurkan, tapi ada waktunya yang haram. Kapan, Ustaz? Salat sunat setelah asar, nggak boleh. Salat sunat setelah subuh. Lagi candu sholat sunat, sudah subuh sholat lagi. Oh, nggak boleh. Haram. Maka ibadah itu harus pakai ilmu, tidak boleh pakai hawa. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada fadilahnya, ada gunanya. Keluarga yang dapat sabar, kita yang hidup mendapatkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa masih tanam. Itu doa lagi masih tenang-tenang.